hadir sebagai mobil listrik yang paling murah di Indonesia. Iya, mobil ini relate sekali sebenarnya dengan kehidupan kota Jakarta. Mau digas lebih, nggak bisa. Ini jarang loh, maksudnya mobil-mobil terjangkau ada giniannya gitu. Dia punya desain yang cute, range-nya so-so dibanding yang para rivalnya ya. Mobil listrik mini lagi hadir di Indonesia. Ya, jadi memang mobil ini tuh highlightnya bukan mininya ya, karena kalau boleh jujur, memang HP itu udah nggak lagi mobil listrik mini harganya murah. Tapi sekarang Chang'an Lumin ini hadir sebagai mobil listrik yang paling murah di Indonesia. Harganya 183 juta rupiah, hanya ada satu spek seperti ini dan dia genrenya mini. Nah, dia akan menjadi lawannya tentu saja Wuling REV, kemudian juga ada VinFast, VF3, dan juga DFSK Ceres E1. Nah, ya sebenarnya sudah dibahas waktu itu oleh Bang Bonte waktu itu di China. Speknya sama sebenarnya, hanya beda setirnya saja. Itu sudah dijelaskan detail seperti apa, kemudian rasa berkendara pertamanya seperti apa, dan sekarang saya akan menggunakan mobil ini di situasi yang lebih real gitu ya, di jalanan kota Jakarta. Nah, tapi kita highlight sedikit dari mobil ini. Oke. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan ya, memang mobil ini terasa tuh lebih lebih proporsional gitu. Dimensinya, panjangnya, lebarnya, kemudian wheelbase-nya. Itu yang paling penting dibandingkan dengan para rivalnya, yaitu REV dan juga VF3. Itu yang lawan utama dari mobil ini ya. Ya tapi memang sekarang tuh agak gimana ya, sulit juga sih. 183 juta rupiah, nambah sedikit ke berapa tuh? Sekitar 17 juta rupiah, Anda sudah bisa mendapatkan mobil listrik yang lebih proper sebenarnya. Yang 4 pintu, full size gitu ya. Yaitu BYD atau yang tipe paling rendah. Itu sekarang harganya 199 juta rupiah. Mungkin masih ada beberapa dari Anda yang mungkin suka dengan mobil listrik mini 2 pintu seperti ini ya. Ini salah satu mobil yang kami sarankan kepada Anda. Kenapa begitu? Yang pertama adalah ini nih, soal desainnya. Desain tuh unik ya, lucu. Ini matanya tuh seperti mata gitu lampunya ya, mata mengantuk. Terus juga kalau misalkan Anda pencet nih tombol kuncinya, di sini ada tombol smile. Nah, smile ini adalah untuk mencari kendaraan Anda. Misalkan mobil ini Anda lupa gitu parkir di mana ya, tinggal pencet, tuh dia akan menyala lampunya. Lampunya proyektor, tapi memang masih halogen, belum LED, belum HD gitu ya. Terus juga bagian depannya Lumin. Jadi mobil ini namanya adalah Chang'an Lumin, dia under Chang'an ya, bukan undernya Deepal. Kemudian sekarang kita lihat apa yang dibalik ini, kap motornya. Nah, kita lihat. Nah, ini bisa dibuka ya, beda sama REV, VF3 itu nggak bisa dibuka bagian depannya. Nah, di balik kap motornya memang tersuguh ini ada kontrol unit, ada motor listrik, karena dia berpenggerak roda depan ya, berbeda dengan VF3 dan juga, bentar, belum pas. Kok nggak pas ya? Ya nggak apa-apa, yang penting tersangga ya. Jadi ada motor listrik, ada kontrol unit, baterai biasa lah di bagian bawah. Nah, jadi karena mobil ini ada kontrol unit di bagian depan, motor listrik, mobil ini otomatis dia adalah penggerak roda depan. Berbeda dengan VF3 dan juga REV. Nah, untuk tenaganya dia lebih besar dibandingkan REV. Kalau REV itu sekitar 40 HP, mobil ini memiliki tenaga sebesar 48 HP serta torsi 83 Nm. Ya, 48 HP, 83 Nm itu bukan figur yang besar, tapi untuk mengingat mobil ini dia kompleks sekali, dia microcar gitu ya, rasanya cukup. Karena kami sudah mencoba di VF3 dan juga di REV, itu rasanya ya tenaganya cukup lah buat di perkotaan gitu ya. Terus juga dia kecepatan maksimalnya diklaim itu mencapai 101 km per jam. Kalau REV 100 km per jam, ini 101. Menarik. Nanti kita akan tes apakah benar dia bisa sampai 101 atau bahkan lebih gitu ya. Kemudian dengan baterai 28,03 kWh. Nah, range-nya itu diklaim mencapai 301 km. 301 km, artinya 1 km lebih jauh dibandingkan Wuling REV yang long range. Nah, ini dia yang kami nilai cukup praktikal, adalah port chargernya. Bukan masalah tipe chargernya yang GBT atau CCS2 lagi, tapi ini tentu saja sudah CCS2. Nah, permasalahannya di REV itu dia cuma bisa AC. Di VinFast VF3 dia cuma bisa DC. Nah, kalau di mobil ini dia bisa AC dan DC dan sudah dibuktikan ya bisa. Nah, dengan 28,3 kWh kita hitung ya, kalau misalkan kita menggunakan wall charger yang 7000 kWh, artinya dia
tuntas dalam waktu 3 jam lebih dikit. Nah, kami tidak mengetahui DC fast charging-nya bisa berapa, tapi rata-rata kan mobil tuh sekitar 40 menit ya, 30% sampai 80%. Nah, mungkin dia bisa menelan daya hingga ya let's say 17 sampai 20 kWh ya, segitu. Jadi kalau misalnya dari 10% sampai 100% itu hanya tuntas dalam waktu 1 sampai 1,5 jam gitu ya. Itu hanya membutuhkan DC fast charging yang besaran mungkin maksimal 25 kWh. Tapi nggak mungkin masuk semuanya sih, karena terlalu besar rasanya untuk mobil ini. Tapi ya itu, yang menurut kami cukup praktikal, mudah gitu digunakan ya mobil ini. Karena salah satunya yang bisa DC fast charging dan juga AC charging sekaligus. Dan kita lihat bagian peleknya. Peleknya juga cukup menarik, tapi dia lebih besar dibandingkan REV. Dia menggunakan diameter ring 14 inci, dibalut dengan ban 165/70. Dan dia menggunakan dop seperti ini nih. Dopnya bunga, seperti bentuk bunga gitu ya. Terus peleknya sih pelek kaleng, tapi nggak masalah sih. Dan selain chargeran juga, nih yang kami bilang cukup proporsional adalah soal wheelbase-nya. Karena wheelbase-nya terlihat tuh lebih proporsional dibandingkan REV dan juga VF3. Harusnya rasa berkendara mobil ini lebih nyaman, lebih proper gitu ya, digunakan sehari dalam kota, kemudian bandingkan suspensinya akan terasa lebih nyaman karena dimensinya yang proporsional. Dia wheelbase itu panjangnya mencapai 1,9 meter. Yes, ini dia ruang interior dari Chang'an Lumin. Jadi saya nggak akan bahas bagasi segala macam belakang ya, karena udah dibahas waktu itu sama Bonte, waktu first impression dan juga first drive. Kali ini lebih fokus kepada rasa berkendaranya. Nah, tapi sedikit bahas di bagian interior gimana ya. Jadi memang rasanya tuh cukup unik, cukup atraktif gitu ya bagian interior dengan permainan warna-warnanya putih, orange, tuh juga bagian sini panel warna orange. Dan juga mobil ini beda tuh dengan mobil yang saya sudah tes sebelumnya, yaitu Deepal SO7. Kalau dia tuh nggak perlu ada tombol untuk menyalakan mobil ya. Nah, kalau mobil ini seperti Atto-One ya, ada engine start stop ya. Nah, tuh. Menyalakannya seperti itu. Nah, kemudian kita lihat sistem entertainment-nya ya. Dia bisa Apple CarPlay, tapi Android Auto-nya dia menggunakan third party ya, bukan integrated gitu. Terus dia untuk menunya sih ya simple lah, nggak banyak gitu ya. Tapi untungnya dia bisa Apple CarPlay dan juga Bluetooth, oke lah. Tapi dia masih menggunakan wired ya nggak masalah sih. Nah, yang jadi agak tidak terlalu up to date adalah ini, USB-nya masih USB Type A ya, bukan Type C seperti ini. Jadi harus menggunakan kabel yang tipe lama gitu, belum diupdate ke Type C. Kemudian juga, nah yang saya suka adalah tombol AC, karena dia masih berupa fisik di bagian sini, nggak di bagian sistem entertainment-nya. Untuk menaikkan kaca di bagian sini, bagian tengah, ini sama dengan REV juga. Mode berkendara ada Eco dan Sport, kemudian handbrake masih manual. Nah jadi dia nggak ada P ya, nggak ada transmisi, nggak ada P, ada R, N, D. Jadi kalau Anda parkir, masukkan ke N, lalu tinggal di handbrake manualnya ini. Nah, untuk instrumen clusternya sederhana memang, dia tampilannya warna, tapi dia menggunakan yang model kalkulator gitu ya, bukan yang seperti ini, bukan yang OLED atau gimana, ya nggak apa-apa lah. Sesuai dengan harganya, di bawah 200 juta rupiah, dengan ini ya nggak bisa komplain juga sih sebenarnya. Tapi dia untungnya masih ada pengaturan di bagian setir nih, ada pengaturan untuk sistem entertainment dan juga ada untuk mengatur, entertainment doang, nggak ada untuk mengatur si instrumen clusternya. Dan yang agak disayangkan sebenarnya ya, ini posisi joknya sebenarnya udah ya nggak bisa diatur sih ketinggiannya, segini aja, dia masih manual semuanya. Tapi sayangnya setirnya juga nggak bisa diatur tinggi rendahnya, jadi fix seperti ini. Nah, kalau di REV itu kami merasa setir tuh agak kerendahan, kalau di mobil ketinggian gitu. Aduh, ini kalau bisa di style, ini perfect udah deh. Posisi berkendara enak banget, bisa lebih enak dibandingkan VF3 dan juga Wuling REV gitu ya. Terus juga untuk bagian jok, ini warnanya putih, orange seperti ini ya. Memang agak beresiko kotor kalau Anda ngerawatnya nggak bener. Tapi untungnya joknya sih nyaman sih. Hitungannya nih, untuk postur tubuh saya 170 cm dengan badan cukup lebar gitu ya. Ya masih oke lah. Masih nyaman nih digunakan sehari-hari di perkotaan gitu ya. Ya udah, rasanya udah dibahas semuanya sama Bonte waktu itu. Sekarang kita gas saya langsung dah. Pengen cobain gimana sih rasanya mobil ini ketika dipakai di dalam kota atau ya sedikit tol gitu ya. Oke. Mobil yang kami kemudikan ini ternyata membutuhkan tambahan daya untuk kami melanjutkan perjalanan dan merasakan impresi berkendaranya. Jadi, kami lajukan terlebih dahulu mobil ini ke SPBU Shell.
Sekarang Anda bisa mengisi daya listrik mobil Anda dengan biaya yang terjangkau di Shell dengan biaya yaitu Rp2.166 per kWh dan Rp25.000 untuk biaya layanan per transaksi. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa kunjungi www.shell.co.id/shellrecharge. Untuk menikmati berbagai keuntungan di Shell, Anda bisa bergabung menjadi member Shell Asia melalui aplikasi Shell Go Plus. Shell Recharge merupakan wujud dukungan Shell Indonesia terhadap agenda pemerintah Indonesia dalam penyediaan energi yang lebih bersih. Dengan daya pengisian fast charging hingga sebesar 60 kW, proses pengisian daya dari 0 sampai 80% dapat dilakukan dalam waktu sekitar 30 menit saja. Shell Recharge, kini pengisian daya mobil listrik Anda menjadi lebih mudah. Impresi pertama mengendarai mobil ini memang terasa tuh menyenangkan gitu ya. Menyenangkan dalam artian satset. Kemudian kalau di Jakarta tuh sebenarnya tuh kalau Anda nggak butuh mobil 4 pintu, Anda hanya benar-benar sendiri atau berdua aja gitu ya. Iya, mobil ini relate sekali sebenarnya dengan kehidupan kota Jakarta karena bisa melalui jalan sempit dengan mudah. Terus juga dimensinya kompak gitu ya. Tapi yang terasa tuh mobil itu proper gitu loh sebagai sebuah micro car gitu ya. Proper dalam artian biasanya lebih panjang dibandingkan REV, dibandingkan VinFast VF3 gitu ya. Terasa tuh di tol aja tuh enak, dan ketika melalui jalan sempit itu ada posisi tidur gitu lebih masuk akal gitu rasanya. Nah, tapi memang yang menjadi concern sebuah microcar seperti ini, apalagi harga murah gitu ya, memang soal posisi berkendaranya yang fix gitu ya, memang nggak bisa diapa-apain. Setirnya apalagi kalau Joko masih bisa maju mundur ya, kalau kelamaan sih memang agak capek gitu ya kendaraan mobil ini, misalkan lebih dari 6 jam gitu ya, apalagi kalau postur tubuh Anda tuh besar gitu ya. Agak ya kurang nyaman gitu. Tapi ya kembali lagi lah, kan ini mobil yang terjangkau gitu ya, ada pasti hal-hal seperti itu nggak bisa dikomplain gitu. Tapi overall sih mengendarai mobil itu menyenangkan gitu, gampang. Mobil ini ternyata punya sejumlah fakta menarik ketika dikendarai. Nah, ini mumpung saya di tol nih ada fakta menarik nih. Jadi kan mobil ini udah punya 2 mode berkendara ya, ada Eco dan Sport. Nah, berasa memang di Eco tuh dia tenaganya tuh lebih ditahan gitu ya, nggak 100% disalurkan. Terus juga kalau di mode Eco seperti ini, dia maksimal tuh di 84 km per jam. Mau digas lebih, nggak bisa. Nah, kalau di mode Sport, nah langsung bisa lebih gitu. Tuh 90, 93. Nah, terus kita buktikan apakah dia benar-benar limit speednya di 101 km per jam. Coba kita gas aja, mumpung di tol gitu ya. Lebih, 105, 106, 109, 110 bisa, tapi ini turunan 111. Nah, ini jalan datar, ya dia di limit di 109 km per jam ya. Jadi lebih ternyata dibandingkan data speknya mereka yang menyebutkan bahwa top speednya hanya di 101 km per jam. Ternyata bisa lebih di 109 km per jam. Ya, sisi 8 oke lah. Kemudian, bagaimana soal kegedapan kabin micro EV ini? Nah, ada sesuatu yang surprisingly good adalah soal kegedapan kabinnya. Jadi, memang untuk road noise ya wajar lah, mobil ini sebuah hatchback yang harga segini tuh road noise memang ya hal yang common gitu ya, masuk ke dalam kabin. Tapi untuk suara-suara di sekitar mobil gitu ya, itu terasa cukup kedap mobil ini. Padahal ya apa sih material bahan mobilnya apa, kemudian kaca nggak double glass gitu. Tapi dibandingkan rival-rivalnya REV dan juga VF3, ini terasa yang paling kedap di kelas tersebut. Nggak nyangka loh. Dari melihat fisik Lumin, seharusnya ia memiliki bandingan suspensi yang terbaik di kelasnya. Nah, suspensi juga ya saya sebutkan juga di awal ya, karena mungkin faktor wheelbase yang lebih oke gitu ya dibandingkan REV dan juga VF3. Itu rasanya juga bandingan suspensi itu
yang terbaik juga di kelas micro EV gitu ya. Di tol juga enak, tapi memang ya masih ada karakter kerasnya lah ya, wajar lah karena mobil-mobil kecil tuh karena wheelbase juga kan ya, jadi nggak bisa gini. Teorinya adalah mobil semakin panjang semakin besar harusnya lebih nyaman. Mobil semakin kecil itu ya banting suspensi pasti lebih keras dibandingkan mobil yang besar, itu teorinya ya. Karena secara wheelbase, secara napak ke jalannya itu lebih proper mobil besar gitu ya. Nah, tapi ketika mau jalan gini nih, ya ada rasa kerasnya, tapi terasa nggak sekeras VinFast VF3 gitu ya. Kalau REV itu lebih empuk tapi lebih nggak firm gitu. Nah ini yang paling firm sih kerasnya. Kemudian juga yang saya suka dari mobil ini adalah handlingnya. Handlingnya itu begitu agile, ya ada limbungnya, tapi terasa direct gitu handlingnya. Oke banget untuk handling. Ya memang sekali lagi untuk soal ground clearance, mobil ini memang yang paling rendah gitu ya. Dia lebih ke kategori hatchback. Kalau REV itu masih agak tinggi, agak jangkung. Begitu pula dengan VinFast VF3 gitu ya. Jadi memang fun to drive banget mobil ini rasanya ya. Dari handling, dari impresi pertama berkendaranya gitu ya. Ini yang paling fun to drive dibandingkan rival-rivalnya. Lantas, apakah klaim range-nya sesuai dengan realita? Yes, mobil ini diklaim sekali pengisian daya penuh itu tembus 301 km ya. Nah, tentu di Autodriver kami langsung melakukan pengetesan ya dengan metode kami untuk pengujian dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam. Itu konsumsi energinya itu baik sebenarnya, di angka 9,3 km per kWh ya. Nah, kami langsung kalikan dengan kapasitas baterainya yang mencapai 28,1 kWh. Dan hasilnya adalah 261 km. Ya, memang bukan overclaim sih mereka, tapi itu kami mengetesnya juga di kondisi panas seperti ini, terik, siang-siang, kemudian yang nggak terlalu eco driving gitu ya, yang kita tidak tes pelan gitu. Ini benar-benar tesnya praktikal yang digunakan sehari-hari dalam kota ya, angkanya sih di 261 km. Tapi rasanya sih masih oke lah, angka tersebut masih cukup untuk penggunaan dalam kota. Ya agak jarang gitu rasanya untuk Anda yang menggunakan mobil ini misalkan dari rumah ke kantor atau ngantar anak ke sekolah gitu ya, menghabiskan 260 km dalam satu hari. Rasanya masih oke lah. Dan angka tersebut juga mirip-mirip rasanya dengan VinFast VF3 dan juga Wuling REV yang mereka juga mengklaim range apalagi di REV ya, yang klaim range tuh di 300 km, ternyata dikalikan dengan konsumsi energinya tuh ternyata ya angkanya mirip-mirip lah, 250 sampai 200 km-an. Jadi so far so good, masih oke lah untuk penggunaan dalam kota dan penggunaan sehari-hari si Chang'an Lumin ini. Dan inilah hasil catatan akselerasi sebuah Chang'an Lumin. Nah, untuk akselerasi sendiri, memang mobil ini dibatasi ya, kecepatannya itu di 100 km per jam gitu ya. Tapi kami sudah mengetes 0 sampai 100 km per jam, itu Lumin berhasil menembus angka 15,3 detik. Ya, memang bukan figur cepat, tapi rasanya tuh kalau nih ya, misalkan saya gunakan seperti ini, agak stop and go gitu ya. Tuh, cukup banget sebenarnya tenaganya mobil ini. Nggak yang brutal sih memang, nggak sama sekali ke tahap brutal. Cuman torsi itu terasa melimpah di kecepatan 20 sampai ya sekitar 70 km per jam gitu ya. Itu rasanya tuh oke lah, ngisi terus gitu. Dibandingkan misalkan Anda memakai apa ya, Daihatsu Ayla gitu yang 1000 cc, ini rasanya tuh lebih powerful gitu. Karena ya dia EV ya, jadi kurvanya tuh datar, nggak ada peak power di RPM tertentu. Tuh, oke. Dan tenaganya terasa lebih mumpuni dibandingkan REV. Memang di atas 80 km per jam dia agak flat gitu ya, sampai 100 km per jamnya. Makanya angka akselerasi di 15 detikan. Akan tetapi,
Tentu mobil ini tidak luput dari beberapa kekurangan. Ya, kelemahannya sebenarnya lebih ke eksterior mobil, bukan eksterior sih. Fungsional dari mobil ini gitu di bagian eksteriornya. Yang pertama adalah door handle-nya. Door handle itu kan model flush itu ya. Dan ya karena ini mobil entry level, si door handle flush-nya tuh nggak elektrik. Jadi untuk bukanya tuh agak gimana ya, agak effort aja. Jadi kan mesti ditekan dulu bagian sisi yang satu baru bisa dibuka gitu ya. Ya, dan model flash itu juga udah nggak direkomendasikan lagi kan di negeri asalnya di China ya. Ya mesti bisa diganti lah dengan model yang lain gitu, dengan model yang door handle biasa, itu pasti lebih mudah. Kemudian yang kedua adalah bagasinya. Jadi bagasi itu bentuknya tuh kayak ada lubang dikit di bagian bawah pintu bagasinya. Nah, itu ternyata hanya untuk membuka, menarik bagasinya. Nah, tombolnya ada di bawahnya lagi. Ya nggak jadi masalah, cuman kadang-kadang agak bingung gitu, ini gimana cara bukanya gitu. Ternyata di bawahnya lagi, di atas plat nomor. Dan yang ketiga adalah ini common banget di mobil-mobil EV, apalagi asal Tiongkok, yaitu nggak ada wiper belakang. Kenapa ya wiper belakang nggak ada gitu ya? Ya memang bukan main issue, bukan prioritas utama gitu ya, tapi rasanya lebih oke jika ada wiper belakang. Dan nggak hanya di mobil ini aja. Terlebih di mobil ini, dia nggak ada elemen pemanas di kaca belakangnya gitu ya. Jadi ketika mobil ini kaca belakangnya kotor gitu ya, itu visibilitas agak terhalang gitu di kaca belakangnya. Di balik kekurangannya, ternyata Lumin menyimpan beberapa detail-detail menarik. Yang pertama adalah wipernya. Wiper tuh masih dilengkapi dengan ini intermittent. Ini jarang loh, maksudnya mobil-mobil terjangkau ada giniannya gitu. Detail menarik kan. Kemudian yang kedua adalah si instrument clusternya. Meski dia ya gitu aja ya desainnya, tapi ternyata infonya cukup lengkap. Seperti daya itu ada daya ketika digas berapa ampere gitu ya. Terus juga ada trip odo dan masih ada average fuel consumption-nya. Terus dia juga dilengkapi dengan tire pressure monitoring system. Memang bukan yang tertera gitu berapa PSI, tapi kalau misalkan mobil ini ada yang kurang tekanan anginnya, dia akan muncul notif di instrument cluster-nya. Oke lah. Dan yang ketiga adalah mobil ini kecil sebenarnya, tapi dia masih dilengkapi dengan kamera mundur. Nice loh. Emang bukan kamera 360, nggak mungkin lah. Buat apa kamera 360? Tapi kamera mundur tuh rasanya sudah sangat membantu di mobil mungil seperti ini. Nice. Dan ini dia konklusi dari sebuah microcar EV terbaru dari China 1 ini. Ya, kesimpulannya singkat aja sih. Jadi Changan Lumin ini adalah micro EV. Dia punya desain yang cute, range-nya so-so dibandingkan para rivalnya ya. Tenaganya juga so-so. Tapi menurut kami ini yang terbaik di kelasnya dari sisi berkendaranya, feelingnya gitu ya. Tapi ya kembali lagi kepada Anda, apakah microcar seperti ini masih relate? Karena mengingat dengan harga 180 jutaan, itu Anda hanya perlu menambah sedikit ke ya 15 jutaan lah ya. Anda bisa mendapatkan sebuah BYD Atto-1 yang dia 4 pintu, dia full size car gitu ya, bukan microcar. Range-nya juga lebih jauh, 300 km. Terus juga ya lebih proper gitu dibandingkan mobil ini yang hanya 2 pintu, tapi bisa ada jok belakangnya sih memang. Ya itu kembali lagi kepada Anda ya. Anda membutuhkan yang full size car atau microcar seperti ini. Tapi kalau Anda berminat membeli microcar EV, nah Lumin ini menurut kami yang terbaik di kelasnya dibandingkan para rivalnya. Oke, jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap Changan Lumin. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila ada belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.